Alhamdulillah, alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul muttatahirin. Wa qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada dalam bulan Sya'ban kaum muslimin. Insyaallah tinggal hitungan hari lagi sanadkhulu fi syahri Ramadan. Insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita yang didatangi, kita yang akan masuk ke dalamnya, dan tentu kita yang akan mengisi suasana semaraknya syahrul Sya'ban. Namun dalam hal ini bapak saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, merujuk kita kepada firman Allah. Pada firman Allah, potongan pertama kalimat firman Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 222 itu menuntun kita, individu kita, bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah yang tathahir, yang selalu mau untuk tubu ilallah, kemudian selalu membiasakan, mentradisikan pada jiwanya masing-masing individu kita untuk selalu membersihkan diri. Kemudian kita coba pula menyangkutkan dengan firman Allah dalam surat yang ke-59 tadi, surat Al-Asr.
Allah panggil kita Pak dengan panggilan yang begitu halus, begitu lembut. Mengatakan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa agar selalu memperhatikan setiap gerak-gerik dan tingkah laku perbuatan kita di atas permukaan bumi. Dua tentang firman Allah tadi tentu tertuju kepada kita selaku mukmin. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita mentadabbur firman Allah ini lebih dalam, mari bersama-sama kita minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kita kepada sesama, andai kata sepanjang referensi penyampaiannya tadi kurang tepat. Nantinya melalui di atas mimbar khatib mengajak, inilah rujukan kita hari ini sebagai bahan usia takwa. Mengajak diri kita selalu untuk introspeksi. Bagaimana caranya kita hidup di atas permukaan bumi ini, jangan dianggap semuanya bisa kita kicau, bisa kita kelabui, tapi ada dua ternyata di atas permukaan bumi tidak bisa kita kibuli kaum muslimin. Artinya dalam rangka selalu ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, memberikan kabar gembira, memberikan sebuah persiapan sebelum kita memasuki syahrul syam, bulan yang suci, bulan yang maghfirah. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah logika. Setiap kita mau melakukan konsumsi makan, pasti kita akan berpikiran kalau kita mau memakan sesuatu itu mutunya diperhatikan ya Pak ya. Kebersihannya, bagusnya, rasanya, nikmatnya, dan bahkan kita orang Islam nih, tak kalah penting dalam hal ini, dia tidak akan luput ini halal apa enggak, kan begitu. Karena apa yang kita konsumsi kaum muslimin rahimakumullah masuk ke dalam perut kita melalui fahmun kita, mulut kita ini, dia akan menjadi 3 cabang di dalam tubuh. Termasuk nanti apa yang dihasilkan oleh otak, akal, dan pemikiran seseorang. Atau ditekankan betul di dalam syariat Islam, berhati-hatilah kita mengkonsumsi sesuatu. Jangan kita memandang mutu dan kebersihannya saja, tapi asal muasalnya halal atau tidak. Itu terkait tentang masalah ini. Memang betul apa yang akan kita konsumsi akan menjadikan sebuah energi untuk diri kita, tenaga untuk kita, memperkuat fisik kita. Tapi ketika kita melarikan, mengibaratkan kepada kebutuhan kita kepada Allah, hablum minallah, begitu jugalah hendaknya kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban inilah kita persiapkan diri kita kaum muslimin. Apa yang harus kita persiapkan? Nah, ini yang dimaksud Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Perhatikan. Mumpung kita masih di tahun-tahun baru, di awal tahun baru dan di penghujung bulan, kita perlu koreksi diri lagi. Yang pertama yang perlu saling kita ingat, mumpung kita di dalam bulan Sya'ban ini meningkatkan, memperbanyak amal ibadah, membersihkan diri, yang pertama yang perlu kita ingat, muhasabah diri. Sebagian ulama mengatakan muhasabah ini adalah sebuah jalan, sarana yang bisa membentuk karakter seorang hamba. Mayoritasnya terhadap individu yang bersangkutan kaum muslimin rahimakumullah. Apa isi dari muhasabah itu? Tentunya terkait kepada perbuatan-perbuatan tingkah laku hamba yang bersangkutan. Muhasabah itu adalah menghisap, menghitung diri, mau perenungan terhadap dirinya.
Seperti yang kita gambarkan tadi, kita saja mau makan sesuatu kita perhatikan bersihnya apa enggak, bermutunya apa enggak, enak apa enggak, kan kita perhatikan gitu. Begitu juga hendaknya ketika kita memasuki sahur siang. Nah, kapan kita persiapin ini Pak? Tentunya jauh hari di bulan Sya'ban. Di antara isi untuk muhasabah ini kaum muslimin rahimakumullah mengkoreksi apa-apa yang sudah kita perbuat di zaman-zaman yang lampau, fi'lul madinya, apa yang sudah kita perbuat sebelum-sebelum ini. Contoh dalam aktivitas kita sehari-hari yang namanya berinteraksi dengan bermasyarakat, dalam lingkungan bermasyarakat mungkin ada orang yang tersakiti, atau bahkan mungkin ada yang kita ambil punyanya yang bukan barang kita. Atau mungkin mata ini yang diberikan oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah kepada kita, pernah kita gunakan, kita lihatkan kepada hal yang tidak diridhai. Itu muhasabah. Itu akan didapatkan oleh seorang hamba yang betul-betul mau memanfaatkan waktunya sejenak. Dalam hal ini salah para ulama kita menyampaikan ini waktunya, salah satu waktunya, timing yang tepat ini hari Jumat ini. Hari Jumat ini Bapak kaum muslimin, makanya Allah di dalam firman surat Al-Jumu'ah itu wasari'u. Kalau diartikan bahasa kita, cepat-cepatlah kita datang ke masjid. Untuk apa? Zikru ilallah, ilal maghfirah, mencari ampunan Allah. Jadi ini sekedar masukan untuk kita semua. Ketika yaumul Jum'ah datang, hari Jumat datang, amalan yang lebih bagus ini mungkin sudah pernah kita ulang ya Bapak kaum muslim. Amal yang lebih bagus datang kita cepat, duduk kita setelah kita tahiyatul masjid, kita minta kepada Allah. Perenungan kita itu waktunya yang tepat. Qiraatul Quran bagaimana Pak Ustaz? Bukannya gak bagus, ini kita garis bawahi ya. Bukannya gak bagus, tapi alangkah lebih baiknya amal yang lebih bagus di dalam hari Jumat, sebelum khatib naik mimbar, sebelum azan dikumandangkan, perenunganlah kita terhadap diri kita. Salah satu cara mancingnya gimana? Dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Mau pakai tasbih boleh Pak Ustaz? Boleh, silakan. Sekali lagi Bapak kaum muslimin, mari kita pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Yaumul Jum'ah itu bukan main-main. Adakah yang bisa menjamin hidup setelah ini? Tidak. Jangankan kita, Rasulullah, baginda Rasulullah diajarkan di dalam Islam bahkan menjadi sebuah doa. Ketika Rajab itu masuk, kemudian beralih kepada bulan Sya'ban untuk memasuki sahur siam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Itu artinya apa tuh Pak? Tertanda bulan Ramadan itu bulan bukan main-main. Nah, sekarang yaumul Jumat datang. Yaumul Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam. Dalam hari itu ada Sayyidul Ayyam. Kalau bulan disebut Syahrul Syam. Hari yang paling baik di antara 7 hari itu yaumul Jumat. Bisakah kita menjamin hidup bertemu dengan hari Jumat berikutnya? Tidak bisa. Lagi kita pergunakan kesempatan, mari kita gunakan yaumul Jumat itu sebagai bahan bentuk betul-betul untuk mengumpulkan tabungan kita. Nah ini pertama apa? Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada firman Allah tadi. Jadi itu yang dimaksud. Salah satu untuk bisa mempersiapkan diri kita di bulan Sya'ban ini, muhasabah perbanyak. Termasuk di situ nanti ketika Ramadan akan mendekat kepada kita, bersihkan diri kita dengan cara-cara orang dulu, orang-orang tua kita berlima. Bersihkan diri kita secara zahiriyah. Kemudian fa'fu wasfahu, maaf memaafkan di antara kita. Apalagi berikutnya kaum muslimin, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah.
Seolah-olah keras pemaksaan bentuknya. Memang di dalam Islam itu pemaksaan. Kalau kita tidak belajar untuk memaksa diri ini, siapa lagi? Laulal an famata. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Selama ini mungkin kaum muslimin kita biasa mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ya dan lakukan perintah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh begitu saja tanpa ada sunat qobliyah ba'diyahnya. Sekarang karena Sya'ban masuk, belajar kita memicu diri ini mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Yang terakhir yang perlu kita ingat betul kaum muslimin rahimakumullah, niat kita lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Kalau seorang hamba ingin melakukan kebaikan apapun bentuknya, walaupun itu sifatnya dunia, selagi niatnya lillahi ta'ala. Seorang kepala keluarga pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, walaupun dia tidak pegawai negeri, tapi betul-betul dia niatkan lillahi ta'ala. Apalagi dipakai prinsip dalam Islam. Mau keluar dari rumah Pak, salam sama orang rumahnya. Setelah itu dicium tangannya. Setelah itu turun dari rumah, didahulukan kaki kanan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi begitu tuntunan agama kita. Tapi itulah yang banyak kita lupakan. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini sebagai husiat takwa, apa yang sudah kita dapatkan, doa-doa yang sudah kita hafalkan, marilah kembali kita praktekkan. Mudah-mudahan dengan cara begitu hati kita ini akan jinak, hati kita ini akan bersih, hati kita ini akan lunak, sebagaimana kita yang harapkan selalu mendapatkan keselamatan fit dunya wal akhirah. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yawm fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabb ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatil iman wa nawwir qulubana binuri hidayatil islam wa nawwir qulubana binuri tilawatil Qur'an wa nawwir qulubana binuri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ya Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Aqimissalah.